nggak sih kamu bayangin di timur Indonesia itu ada makanan yang bentuknya itu mungkin aneh buat yang belum tahu dan cara makannya itu unik tapi rasanya tuh bikin nagih. Dan ada juga tuh di sana tuh makanan tuh teksturnya tuh kayak batu, kayak lem, dan juga ada terbuat dari tumbuhan hutan tapi rasanya itu gurih luar biasa. Dan yang paling menariknya lagi, semua makanan ini itu 100% halal guys. Dan udah jadi kebanggaan masyarakat Papua. Kira-kira makanan apa aja ya yang cuma bisa kita temuin di tanah paling timur Indonesia ini? Yuk kita terbang ke Papua untuk cari tahu rasanya bareng-bareng. Check it out! Kalau kamu pikir roti itu terbuat dari gandum, kamu belum kenal nih sama yang namanya sagu lempeng. Roti khas Papua yang bentuknya tuh kayak batu, tapi penuh filosofi dan juga cita rasa alam timur Indonesia. Sagu lempeng terbuat dari tepung sagu murni tanpa campuran terigu, gula, ataupun pengawet. Prosesnya itu juga masih tradisional loh guys. Adonan sagu dimasukkan ke cetakan tanah liat, kemudian dibakar di atas bara api sampai renyah dan kering. Yang menariknya lagi, roti ini tuh bertahan sampai berminggu-minggu tanpa basi. Cocok banget buat masyarakat Papua yang sering banget bepergian di hutan ataupun laut. Walaupun keras, tapi disantap dengan teh hangat, rasanya tuh semakin gurih dan lembut. Soal halal, tenang guys, karena bahan dasar sagu ini adalah alami ya guys, tanpa campuran hewani. Makanya sagu lempeng ini 100% halal. Sagu lempeng bukan cuma makanan, ini bukti bahwa dari tanah dan api, masyarakat Papua itu bisa menciptakan makanan dengan kelezatan yang abadi. Namanya emang unik, sayur lilin. Tapi ini lilinnya bukan buat nyalain lampu ya. Sayur lilin adalah makanan khas Papua yang terbuat dari tebu hutan asli. Atau nama lainnya itu adalah Saccharum adel. Salah, Saccharum adel. Jadi adel sih guys. Tapi gimana sih cara pronunciation-nya? Coba komen di bawah ya. Bentuknya itu mirip rebung dan juga teksturnya tuh lembut dan rasanya tuh manis-manis, gurih alami. Yang menariknya lagi adalah tanaman ini tuh tumbuh secara liar di dataran tinggi Papua loh guys. Dan tanaman ini tuh dipanen pada saat tunasnya masih muda. Biasanya dimasak dengan santan, ikan asap, dan juga udang kering yang menghasilkan rasa gurih, aroma khas yang susah dilupakan. Selain enak, sayuran lilin itu kaya serat dan vitamin loh guys. Cocok banget buat kamu yang suka makanan alami tanpa bahan pengawet. Dan soal halal, lagi-lagi soal halal, tenang guys, karena ini itu berasal dari tumbuhan murni dan dimasak tanpa bahan hewani non-halal. Sayur lilin ini 100% halal dan aman untuk semuanya. Sayur lilin bukan cuma lauk loh guys, tapi menjadi warisan tentang rasa dari alam Papua yang sederhana, sehat, dan syarat makna. Biasanya kan sambal itu diulek ya guys. Tapi yang ini tuh nggak diulek sama sekali. Yes, namanya sambal colo-colo. Sambalnya berasal dari timur Indonesia, yaitu dari Papua. Keunikannya ada pada cara pembuatannya. Semua bahan seperti cabai, bawang merah, tomat, jeruk nipis itu cuma diiris halus, kemudian disiram air panas, ditambahin kecap, dan bukan dihaluskan. Jadi benar-benar cuma diaduk-aduk aja. Hasilnya rasanya pedas segar, bukan menyengat, dan aroma jeruk nipisnya itu tuh bikin sambal ini terasa hidup di mulut. Biasanya makan sambal colo-colo ini enaknya itu sambil makan ikan bakar Papua dan juga papeda. Sambal colo-colo ini juga bisa bikin rasa ikan itu makin kuat tapi tetap ringan. Yang gak banyak orang tahu adalah sambal colo-colo ini itu mencerminkan budaya cara makan orang Papua. Sederhana, cepat, tapi penuh cita rasa laut dan rempah. Dan oke, soal halal, tenang, semua bahannya itu dari tumbuhan segar dan juga bumbu dapur alami. Jadi sambal colo-colo ini pastinya 100% halal ya guys. Sambal colo-colo itu bukan cuma pelengkap atau sambal biasa aja, tapi
tapi juga jiwa dari setiap hidangan khas Timur Indonesia yang bikin siapapun itu pengen jadi nambah nasi nih. Hati-hati loh guys sama sambal colo-colo ini. Nah, sekarang kalau bicara soal khas Papua, pasti di benak kalian pasti papeda tual. Makanan ikonik dari Timur Indonesia yang terbuat dari pati sagu alami. Papeda tual ini punya karakteristik yang unik, kenyal, bening, dan juga lengket seperti lem alami. Papeda tual ini justru di sanalah menjadi keistimewaannya. Yang gak banyak orang tahu adalah papeda tual ini bukan cuma soal makanan pokok, tapi juga menjadi warisan budaya. Proses pembuatan papeda tual ini dengan cara mengaduk sagu dengan air panas sampai mengental itu butuh tenaga, kesabaran, dan juga kerjasama. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat Papua itu sendiri. Biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning dan harum rempah. Rasanya sederhana, tapi juga bisa menghangatkan hati. Dan soal halal, tenang guys, bahan dasarnya itu sagu, air, dan bahan alami. Jadi papeda tual ini 100% halal ya. Papeda tual ini bukan cuma makanan, tapi juga cerita tentang alam, kebersamaan, dan juga cinta pada tradisi Papua. Dari roti keras tapi gurih, sayur segar yang tumbuh di tebu hutan, sambal tanpa ulekan, sampai makanan yang lengket tapi enak. Semua ini bukan cuma sekedar kuliner, tapi cerita tentang alam, budaya, dan kebersamaan orang Papua. Unik, sederhana, dan penuh makna. Dan yang paling penting adalah semuanya itu halal ya guys, dan bisa dinikmatin oleh siapapun. Karena di setiap suapan rasa dari tanah Papua itu menyimpan rasa kehangatan, kebanggaan Indonesia Timur yang gak pernah pudar. Jadi kalau kamu berani coba yang beda, Papua siap kasih rasa yang gak bakal pernah kamu lupain. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya ya guys, dan ikutin terus konten Buana milik anak Indonesia.